Hai semuanya, saya Nurul Fauzia. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait tentang penerapan teknologi canggih di PT Indofood Tbk. PT ini telah menerapkan berbagai teknologi canggih, diantaranya adalah Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan yang terakhir adalah analitik data. Internet of Things atau IoT memainkan peran penting di PT Indofood Tbk dalam mendukung efisiensi operasional, pengambilan keputusan lebih baik, dan inovasi produk. Dalam manajemen rantai pasok, IoT membantu melacak bahan baku dan produk jadi, serta memastikan kesegaran dan pengiriman yang tepat waktu. Yang kedua ada kecerdasan buatan atau AI. AI ini berperan penting di PT Indofood Tbk dalam meningkatkan efisiensi operasional, inovasi produk, dan pengambilan keputusan berbasis data. Pada manajemen rantai pasok, AI membantu peramalan permintaan, pengelolaan inventaris, serta optimisasi distribusi dan logistik. Dengan analitik data, PT Indofood dapat menganalisis pada konsumsi, tren pasar, dan preferensi pelanggan untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif dan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan memanfaatkan analitik data, PT Indofood dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Baik, saya Farah Tasya akan melanjutkan materi tentang tujuan penerapan teknologi canggih. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi itu meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Dan yang kedua itu ada optimasi rantai pasok. Optimasi rantai pasok itu bisa meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengiriman produk. Ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis data untuk strategi dan prediksi yang lebih akurat. Dan yang terakhir itu peningkatan kualitas produk. Peningkatan kualitas produk itu bisa menerapkan kontrol kualitas yang ketat dan terotomatisasi. Lanjut, materi selanjutnya itu teknologi IoT di lini produksi Indofood. Ada sensor dan aktuator. Sensor di lini produksi yaitu memantau temperatur, kelembapan, dan parameter lainnya. Data ini dianalisis untuk mengoptimalkan proses produksi, optimasi, dan kontrol jarak jauh. Sistem IoT memungkinkan kontrol jarak jauh atas proses produksi untuk mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Perkenalkan, nama saya Ramadan, MPM 22610142. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang implementasi kecerdasan buatan dalam rantai pasokan, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tentang perencanaan brand prediksi permintaan, yaitu AI menganalisis data historis dan tren pasar untuk memprediksi permintaan produk. Yang kedua, optimasi rute pengiriman, yaitu AI menentukan rute pengiriman tercepat dan efisien untuk meminimalkan biaya logistik. Yang ketiga, sistem inventarisasi cerdas, yaitu AI memonitor stok produk dan memicu pemesanan ulang secara otomatis guna untuk menghindari kekurangan stok produk. Materi selanjutnya yaitu analitik data untuk pengambilan keputusan strategis. Yang pertama, analisis sentimen konsumen, yaitu memahami preferensi konsumen dan mengidentifikasi tren. Yang kedua, analisis pasar, menganalisis pangsa pasar, persaingan, dan tren industri. Yang ketiga, analisis kinerja, menilai efektivitas strategi dan mengidentifikasi area untuk perbaikan selanjutnya. Kenalkan, nama saya Delia Pratiwi dengan NPM 22610122 kelas manajemen C. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi studi kasus tentang penggunaan teknologi canggih dalam manajemen rantai pasokan pada perusahaan PT Indofood Tbk. Langsung saja, yang pertama, tantangan dalam implementasi teknologi canggih yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada biaya implementasi investasi, awal untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan karyawan. Yang kedua ada keamanan data, melindungi data sensitif dari ancaman siber, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Yang ketiga ada integrasi sistem, mengintegrasikan sistem teknologi baru dengan sistem yang ada. Yang keempat,
kurangnya keahlian, memerlukan tenaga ahli yang terampil dalam teknologi canggih. Baik, yang selanjutnya ada kendala budaya kerja dan adaptasi karyawan. Yang pertama ada perlawanan terhadap perubahan. Karyawan mungkin merasa tidak nyaman dengan teknologi baru dan perubahan proses kerja. Yang kedua, kurangnya pelatihan karyawan, membutuhkan pelatihan yang memadai untuk mengoperasikan dan memahami teknologi baru. Dan yang ketiga, teknologi yang buruk, komunikasi yang kurang efektif tentang manfaat dan implementasi teknologi baru. Saya Alia Revianti dengan MPM 22610-103. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dengan materi dampak penerapan teknologi canggih terhadap kinerja keuangan dan operasional PT Indofood Tbk. PT Indofood Tbk melihat peningkatan signifikan dalam kinerja perusahaan karena penggunaan teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan data analitik. Penerapan teknologi IoT dan AI di PT Indofood Tbk menghasilkan peningkatan efisiensi operasional sebanyak 20% dan penurunan biaya logistik sebesar 12% dalam 2 tahun terakhir. Atau sumber laporan keuangannya PT Indofood itu kita dapatkan di tahun 2023. Selain itu, penggunaan analitik data memungkinkan perusahaan meningkatkan ketepatan waktu pengiriman hingga 95% dibandingkan dengan 85% sebelum adopsi teknologi. Yaitu ada beberapa komponen dampak utamanya, yaitu yang pertama, peningkatan efisiensi operasional, yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data, ketiga, inovasi produk, keempat, peningkatan layanan pelanggan, dan yang terakhir, yang kelima, optimalisasi rantai pasok. Secara keseluruhan, PT Indofood Tbk menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat posisi perusahaan di pasar melalui inovasi dan layanan yang lebih baik. Dengan menggunakan metode data IoT, AI, dan analitik, Indofood dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perusahaan pasar dan kebutuhan konsumen, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan di industri pangan. Dan materi selanjutnya yaitu studi banding penerapan teknologi canggih di Indofood dengan perusahaan lain. Penerapan teknologi canggih di PT Indofood Tbk dan perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, memberikan gambaran yang menarik tantangan bagaimana perusahaan besar menghadapi tantangan peluang dalam dunia industri yang semakin digital. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan Big Data dan otomatisasi telah digunakan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam sektor manufaktur, distribusi, dan pengelolaan rantai pasokan. Ada beberapa, yaitu yang pertama, penerapan teknologi canggih di PT Indofood, sepertinya IoT, yang kedua, Big Data dan Analitik, yang ketiga, otomatisasi proses produksi, yang keempat, pemeliharaan produktif, yang kelima, sistem manajemen rantai pasok berbasis IoT. Nama saya Aditya Dharma Yuda dengan NPM 226100146 ingin menjelaskan kesimpulan. Secara keseluruhan, PT Indofood Tbk telah memperoleh banyak keuntungan dari penerapan teknologi canggih dalam manajemen rantai pasokan. Di antara keuntungan tersebut adalah peningkatan efisiensi operasional, interaksi antar departemen yang lebih baik, pengurangan biaya, dan layanan pelanggan yang lebih baik. Indofood dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di industri makanan dengan terus mengadopsi dan mengembangkan teknologi ini. PT Indofood Tbk telah mengalami transformasi besar sebagai akibat dari penerapan teknologi canggih seperti Internet of Things atau disebut juga LOT, kecerdasan buatan AI, dan data analitik. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, tetapi juga membuka peluang baru untuk kemajuan dan inovasi. PT Indofood Tbk telah meningkatkan efisiensi pengelolaan stok dan tanggung jawab terhadap permintaan pasar berkat penerapan pasokan rantai. Manfaat yang diperoleh jauh lebih besar meskipun ada kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait biaya dan kompleksitas
kompleksitas interaksi untuk memastikan daya saingnya di pasar global. PT Indofood Tbk harus terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi rantai pasokan. Selain itu, perusahaan dapat menjajaki kemitraan strategis dengan startup teknologi guna mempercepat adopsi inovasi. Sekian dari saya. Terima kasih.